الفاتحة إلى حبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أزواجه التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والمسائل الحبايب من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبحرها ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهديهم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الله يتقبل جميع الحاجات حاجة الدنيا والميسرة وحاجة الآخرة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بنية القبول بحق الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونوينا أن نحضر هذا المجلس كما نوى أسلافنا وشيوخنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniya'i an-nafi'in lil umma wad din. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wa jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai saat ini masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Kita masih hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Makanya ada seorang muridnya Imam Ghazali. Seorang murid ini adalah seorang murid yang cerdas. Dia punya akal, kemudian akalnya dipakai.
Maka seorang murid ini bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam, kenapa kok saya hari ini masih hidup?" Kemudian Imam Ghazali mengatakan, "Karena dosamu begitu banyak dan Allah memberikan kepadamu kesempatan untuk bertaubat." Maka sangat jelas kenapa kok kulawan panjenengan sampai saat ini masih hidup. Nah, berarti kulawan panjenengan banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Karena memang di akhir zaman ini para hadirin, umat Islam itu kehilangan 3 hal. Yang pertama adalah kehilangan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak mudanya. Jadi anak muda zaman sekarang itu kebanyakan mereka itu tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setelah mereka meninggal dunia, maka kalau mereka nggak punya amal, maka mereka akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beda dengan anak-anak muda zaman dulu. Anak-anak muda zaman dulu itu kerjaan mereka meramaikan masjid. Kerjaan mereka itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan mereka itu mereka suka menghadiri majelis ilmu. Tapi kebanyakan anak muda sekarang itu mereka ketika disuruh beribadah kepada Allah mereka malas. Subuhnya kesiangan, zuhurnya keasaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran. Nah maka karena kebanyakan anak muda sekarang itu kebanyakan kehilangan semangat untuk beribadah kepada Allah, maka kita sebagai orang tua ini tugasnya mengingatkan mereka. Karena kalau mereka itu malas beribadah kepada Allah, maka masa depan mereka itu bukan hanya suram, sangat suram, gak jelas. Nah, sehingga para hadirin, ayo kita yang masih hidup ini jangan sampai kehilangan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau mengatakan ada 7 golongan yang mana nanti 7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah di akhirat. Dan ketika di akhirat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi seorang remaja masih muda tapi dia itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak muda dia ini semangat beribadah kepada Allah, maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir zaman ini yang pertama umat Islam terkhusus anak mudanya itu satu, kehilangan semangat beribadah kepada Allah. Maka kita sebagai orang tua kalau punya anak seperti itu segera kita ingatkan. Mereka harus semangat beribadah. Kalau masa mudanya sudah malas beribadah, jangan dikira nanti masa tuanya itu semangat, malah tambah malas. Kenapa kok panjenengan sampai saat ini masih semangat beribadah? Karena memang panjenengan mulai mudanya itu sudah semangat beribadah. Nah ini jadi itu yang pertama. Yang pertama, di akhir zaman ini banyak sekali umat Islam yang kehilangan semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah di akhir zaman ini banyak manusia yang jarang memegang Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu jarang-jarang. Tapi sanes panjenengan ini kita berbicara di tempat yang lain. Jarang memegang Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Bahkan banyak umat Islam yang mana KTP-nya tertulis Islam tapi dia itu nggak bisa membaca Al-Quran. Alif lam ra dibacanya ular. Ini kan ngawur. Masya Allah. Nah sehingga ada seorang ulama ditanya. Dia ini bertanya, wahai seorang syekh, kaifa halus salaf ma'al Quran?
gimana sih keadaan ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran? Maka Syekh ini menjawab, mithlu halina ma'al jawan, seperti keadaan kita sekarang dengan HP. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang salaf, mereka dengan Al-Quran itu seperti keadaan kita sekarang dengan HP. Jadi orang-orang dulu itu bangun tidur yang dicari Al-Quran, mau tidur yang dicari Al-Quran. Jadi baru bangun tidur baca Al-Quran, untuk dulu. Mau tidur baca Al-Quran, perjalanan baca Al-Quran. Sama dengan kita sekarang, bangun tidur HP, mau tidur HP, bahkan tidur mungkin memeluk HP. Kan nggak. Bahkan kadang HP itu nggak dikasih kesempatan untuk istirahat. HP-nya itu waktunya dicas, malah dia mendekat ke ces-cesan juga main HP. Dan bahkan itu kadang membuat orang tua marah. Kadang ada orang tua itu mengajak ngobrol anaknya, tapi yang diajak ngobrol anaknya dengan main HP. Nopo dah. Maka panjenengan kalau punya anak seperti itu mungkin HP-nya diambil banting saja. Nah itu menjadikan dia tidak hormat, tidak adab. Nah ini harus kita tegur. Kenapa? Karena orang yang terus bersama HP itu akan mengurangi kecerdasannya. Suatu saat bakalan stres. Nah sehingga yang kedua ini harus kita perbaiki para hadirin, karena memang di akhir zaman ini banyak sekali umat Islam yang meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Tapi ayo kita sebagai umat Islam ini usahakan setiap hari membaca Al-Quran. Ini yang kedua nih. Tadi yang pertama kehilangan semangat beribadah, yang kedua jarang megang Al-Quran. Tapi ini sanes panjenengan, ini cuma contoh. Terus yang ketiga adalah yaitu sekarang di akhir zaman ini kebanyakan manusia itu cuek. Yang ketiga adalah cuek. Maksudnya cuek itu dia hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Nah sehingga pernah saya buktikan sendiri. Jadi saya kan pernah ngantri di ATM. Nah itu ATM-nya para hadirin itu sebenarnya sudah rusak. Saya masih ngantri 4 orang. Nah orang yang pertama itu dia mau ngambil uang, mau mungkin transfer juga nggak bisa karena memang ATM-nya rusak. Tapi dia ketika keluar ATM nggak ngasih tahu sama yang ngantri itu. Ngapunten Pak, ATM-nya rusak. Boten, ini keluar udah, ini masuk keluar, ini masuk keluar. Pas saya masuk, rusak ATM-nya. Jadi mulai depan tadi itu berarti sudah tahu ATM itu rusak, tapi cuek. Nah saya keluar mau ngasih tahu setelah saya sudah nggak ada orang. Nah, maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memang yang ketiga ini kebanyakan memang kita alami kadang seperti itu. Kita kadang peduli kepada orang yang kenal dengan kita, tapi kalau nggak kenal kadang cuek. Nah maka kita harus ingat sabda Rasulullah, maka fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Jadi kalau kita itu suka membantu saudara kita sesama muslim, maka pasti Allah akan membantu kita. Jadi 3 hal ini yang hilang di akhir zaman ini. Tapi semoga kita tidak kehilangannya. Kita tetap semangat beribadah kepada Allah. Dan yang kedua kita tetap semangat membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, perluan panjenengan menjadi manusia yang peduli dengan sesama. Dengan saudara kita perhatian, dengan tetangga kita perhatian, bahkan kita peduli kepada semua umat Islam. Dan juga kita terus mendoakan napa niku masyarakat Palestina, semoga mereka diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, dan semoga Palestina segera merdeka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita langsung melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita sekarang sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra
fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Di ayat yang ke-50 ini para hadirin masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Maka di ayat sebelumnya itu kita membahas Fir'aun itu membunuh setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Karena Fir'aun itu mendapatkan kabar dari dukun kalau nanti kerajaannya itu akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Sehingga setiap kali ada Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka bayi laki-lakinya itu langsung dibunuh, langsung dipenggal. Bahkan diceritakan itu ada bayi laki-laki banyak itu dijejer. Kemudian Fir'aun itu menyiapkan pedang, langsung digorok satu-satu. Tapi nggak, alhamdulillah masih bayi nih. Bayi kan nggak ngerasain apapun, terus nih. Coba saya tanya ibu-ibu waktu umur 1 tahun ngapain aja? Nopo ingat? Nggak ingat para hadirin. Kita umur 1 tahun, 2 tahun itu nggak ingat ngapain aja. Jadi seandainya mereka sakit, terluka itu mereka nggak ngerasa. Maka mereka itu dari Bani Israel yang bayi semuanya dibunuh, itu semua sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu bayi. Satu bayi ini karena dia memiliki seorang ibu yang cerdas, tahu kalau nanti bayi itu bakalan dibunuh, maka dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, kok bisa dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala keranjang itu dilewatkan di depan atau di belakangnya istana Raja Fir'aun. Ditemukan oleh istrinya, dan waktu itu memang istrinya itu sangat menginginkan seorang anak. Ketika dilihat kok ada keranjang ditarik, ternyata seorang bayi yang sangat ganteng, sangat lucu, sangat putih. Bahkan ketika istri Fir'aun melihat sang bayi langsung jatuh cinta, karena bayinya langsung melihat si dia dan langsung tersenyum. Akhirnya langsung digendong, dirawat di dalam istana. Fir'aun setiap hari sibuk mencari musuh di luar rumah, di luar pagar. Padahal musuh yang dia cari itu berada di dalam istana, para hadirin. Oke. Nah, ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika Fir'aun ini setiap hari semakin zalim, bahkan Bani Israel pun setiap hari itu mereka semakin terpuruk berada di negeri Mesir karena dizalimi oleh Fir'aun. Mereka disuruh kerja paksa, kemudian tidak digaji, bahkan mereka punya anak dibunuh, hartanya dirampas. Maka mereka itu mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka diutus oleh Allah. Jadi di antara mereka itu ada seorang nabi bernama Musa. Musa ini diutus oleh Allah. Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul. Dan tentunya nabi dan rasul itu pasti memiliki mukjizat. Maka salah satu mukjizatnya Nabi Musa adalah, pertama, Nabi Musa itu punya tongkat, dan tongkatnya niku sakti, para hadirin. Tongkatnya beliau Nabi Musa ini kadang-kadang menjadi ular. Nah, ularnya itu, ular yang dari tongkatnya Nabi Musa itu memakan ular-ularnya dukun ini, sehingga dukunnya pada masuk Islam. Dukunnya Fir'aun ini pada masuk Islam. Kemudian suatu saat tongkatnya itu dipukulkan ke laut, akhirnya laut itu terbelah. Nah, ketika laut itu terbelah, kemudian Nabi Musa dan kemudian beserta umatnya melewati lautan tersebut. Nah, ketika Nabi Musa dan umatnya sudah sampai di tepian yang selanjutnya, maka apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya itu mereka tenggelam semuanya. Ini disebutkan di sini, wa'id farokna. Wa'id, dan ingatlah. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Bani Israel itu, ayo ingat. Karena memang Bani Israel ini adalah manusia yang kufur nikmat. Dikasih nikmat lupa sama Allah, dikasih nikmat lupa sama Allah, dikasih nikmat lupa sama Allah. Maka sama Allah di sini diperintahkan untuk mengingat-ingat lagi. Wa'id, dan ingatlah wahai Bani Israel. Farokna bikumul bahra,
ketika kami itu membelah lautan untukmu. Jadi ternyata memang dari dulu para hadirin Bani Israil ini dimanja oleh Allah. Nah memang kebanyakan orang kalau dimanja itu malah keterlaluan makin dimanja makin kurang ajar. Nah itulah Bani Israil sampai 2025 ini masih kurang ajar terus Bani Israil ini. Nah ini Allah sudah menyampaikan, hei Bani Israil, kamu itu harus ingat dulu itu kalian punya kakek moyang itu hampir mati. Tapi kami selamatkan dengan apa? Dengan lautan itu terbelah. Kami belah itu lautan. Setelah lautan itu terbelah, maka kalian bisa melewati lautan tersebut. Kan nggak mungkin berenang. Nggak mungkin kita berenang di lautan para hadirin. Jadi Nabi Musa beserta umatnya itu Bani Israil melewati lautan. Fa'anjainakum, maka kalian saya selamatkan. Nah, setelah mereka menyeberang semuanya, Allah selamatkan. Nabi Musa dan umatnya sudah berada di tepian. Nah setelah mereka berada di tepian, apa yang terjadi? Mereka itu melihat Fir'aun mengejar mereka. Fir'aun dan bala tentaranya. Nah ini, wa aghraqna ala fir'auna. Dan setelah itu kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tandurun, dan kalian melihat siaran langsung. Kan kata dia. Jadi umatnya Nabi Musa ini kan marah kepada Fir'aun, benci kepada Fir'aun. Maka Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di depan mata mereka para hadirin. Jadi setelah mereka itu berhasil melewati lautan, mereka itu diam sejenak di pinggiran pantai. Apa yang mereka lihat? Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Mereka semuanya mengucapkan tolong, tolong, tapi nggak ada yang menolong mereka. Nah, sehingga umat Islam itu kalau mati tenggelam, maka mereka itu mati syahid. Jadi kan kita sebagai umat Islam itu ternyata mati syahid itu bukan karena peperangan saja. Jadi panjenengan ibu-ibu misalnya pergi ke kolam renang, kok tenggelam? Tapi ini contoh ya. Misalnya panjenengan berenang, kok tiba-tiba mungkin kakinya kram akhirnya tenggelam, mati syahid. Ya kecuali Fir'aun ini, Fir'aun dan bala tentaranya sudah tenggelam mati sangit. Fir'aun dan bala tentaranya pada saat itu yang membela Fir'aun semuanya masuk neraka jahanam. Naudzubillah. Sampai sekarang diadab, bahkan selamanya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mati syahid sekali lagi banyak. Tenggelam itu mati syahid. Kemudian kita berada di dalam ruangan seperti ini, kemudian ada gempa, kok sampai kita itu kejatuhan reruntuhan bangunan, maka itu juga mati syahid. Kemudian sakit perut, kita sakit perut nggak bisa menahan, kok sampai meninggal dunia, maka mati syahid. Kemudian ibu-ibu ketika melahirkan anaknya lahir, ternyata sang ibu ini meninggal dunia, maka mati syahid. Kemudian ketika menuntut ilmu seperti ini para hadirin, kemudian meninggal dunia, maka itu mati syahid. Oke, tapi jangan meninggal sekarang. Gara-gara ketika menuntut ilmu itu mati syahid, akhirnya amin. Oke. Tapi nanti setelah panjang umur, fisihah wa afiyah wa fi taatillah. Nah, kita kembali ke pembahasan. Maka Bani Israil diperintahkan oleh Allah untuk napa niku mengingat-ingat kembali. Kalian dulu punya kakek moyang itu hampir mati. Kemudian kami selamatkan. Nah sekarang kalian, yang mana kalian itu adalah Bani Israil yang hidup di akhir zaman, ayo beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi Bani Israil ini berat untuk beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Bani Israil itu berharap yang menjadi nabi itu dari golongan mereka. Jadi Bani Israil itu berharap nanti nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, bukan dari golongan Bani Israil para hadirin. Bukan dari golongan Bani Israil. Nah maka napa niku mereka ketika tahu Nabi Muhammad ini bukan dari golongan Bani Israil, mereka itu tidak mau beriman, enggan untuk beriman.
Ngapunten nggih. Jadi mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari golongan Bani Israel. Tapi ternyata Nabi akhir zaman bukan dari golongan mereka. Makanya mereka enggan untuk beriman. Nah niku. Nah, sehingga terus Allah perintahkan mereka untuk beriman. Bahkan Allah itu terus memberikan kabar dulu kakek moyang mereka itu mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Kemudian ayat yang setelahnya, jadi dulu, nah ini sebelum kita membahas ayat yang setelahnya nih, ayat ke-51, lucunya Mesir sekarang itu membela Bani Israel. Padahal dulu Mesir itu benci kepada Bani Israel, bahkan Mesir mengusir Bani Israel. Tapi sekarang malah membela Israel. Ini lucu nih, lucu sekali. Nah dulu memang Bani Israel itu tinggal di Mesir. Tapi Fir'aun adalah raja yang zalim, melihat kok Bani Israel ini berkelompok di Mesir, tidak mau mereka itu berkumpul dengan orang-orang penduduk sekitar. Akhirnya Fir'aun ini benci. Ketika benci didolimi terus sampai diusir. Sehingga setelah itu mereka nggak punya tempat, para hadirin. Nah terus selanjutnya ayat ke-51, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Maka ayat yang ke-51 ini lebih konyol lagi. Nah, diceritakan setelah mereka itu selamat dari kejaran Fir'aun, mereka hidup dengan damai. Mereka seakan-akan menemukan kehidupan yang baru. Tidak ada Fir'aun, tidak ada raja yang zalim. Bahkan mereka itu mulai bikin rumah kecil-kecilan. Bahkan mereka itu yang awalnya teman menjadi saudara. Bahkan di antara mereka itu ada yang menikahkan anaknya. Kemudian mereka hidupnya itu guyub rukun, para hadirin. Dan mereka itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antara mereka ada yang sudah mulai memelihara hewan, itu apa namanya? Ternak nih. Mulai ada yang memelihara hewan, ayam, kambing niku basa Inggrisnya the wedus. Kambing, sapi. Nah kemudian onta, ada juga yang menanam buah-buahan dan yang lainnya. Hidupnya damai. Maka karena Bani Israel ini memang memiliki watak yang kurang puas, para hadirin, sehingga mereka itu dirusak oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, sehingga ada sabda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau menyampaikan, aukamakol, ada 3 hal yang merusak. Ada 3 hal yang merusak. Salah satunya apa? Salah satunya adalah hawa nafsu yang diikuti. Nah kalau kita itu kerjaannya mengikuti hawa nafsu, maka gara-gara kita selalu mengikuti hawa nafsu, kita akan terjebak dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tuh punya keinginan yang terlampau tinggi, kadang malah menyusahkan diri kita sendiri. Makanya ada seorang perempuan, para hadirin, dia ini masih muda, dulunya nih masih muda, umur 17 tahun dulunya. Tapi dia sekarang umur 40 tahun lebih, belum menikah sama sekali. Kenapa? Karena dia ini sadar, saya ini wanita karir. Karena saya wanita karir, saya punya gelar, maka saya harus menikah dengan laki-laki yang selevel dengan saya, atau paling enggak di atasnya saya. Karena saya itu punya gelar sarjana, maka paling enggak suami saya itu nanti harus SAG, sarjana alam gaib. Yang kuliahnya itu di UGD, Universitas Gajah Duduk. Nah maka karena dia keinginannya itu terlampau tinggi, lupa dia. Padahal kalau sudah ketemu orang yang baik, ya sudah dinikahi. Ternyata
Akhirnya ketika ketemu dengan orang yang memang selevel dengan dia, laki-lakinya nggak mau. Oke. Laki-lakinya nggak mau, akhirnya nyari terus nyari dengan keinginannya yang begitu tinggi sampai sekarang belum menikah. Nah ketika sekarang umurnya sudah segitu ya sulit untuk menikah para hadirin. Nah kenapa? Karena hawa nafsu yang selalu diikuti. Padahal perintah dari Rasulullah itu kalau kita ingin menikah, yang penting agamanya baik ya sudah bismillah. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau ketika menikah itu mereka fakir akan diberikan kekayaan oleh Allah. Yang penting sama-sama sholat, sama-sama baik, sama-sama berbakti, saling mendukung, maka akan langgeng rumah tangga itu. Kalau mereka kesulitan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang bertengkarnya niku asik nih. Bertengkarnya asik, tengkar nanti pelukan lagi kan ngoten nggih. Berarti ini rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya termasuk napa niku yang meninggikan derajat kata Rasulullah niku napa? Menyebarkan salam. Nggih, menyebarkan salam. Nah, ingat nggih, kita uruk salam lek basa Jawa niku itu bukan tradisi Arab. Ya memang ada salah satu golongan yang sesat mengatakan kalau assalamualaikum itu budaya Arab. Sanes para hadirin. Assalamualaikum itu adalah identitas seorang muslim. Sehingga ada sebagian golongan yang pernah saya sampaikan, assalamualaikum itu budaya Arab. Makanya kalau kita sholat nggak boleh pakai assalamualaikum. Kalau sholat subuh nggih pagi ya selamat pagi, selamat pagi. Salamnya ngoten. Kalau siang selamat siang. Kalau asar selamat sore, maghrib selamat petang, isya selamat malam. Maka ketika sholat tahajud mereka bingung. Malam sudah hilang, pagi belum muncul. Akhirnya selamat remang-remang. Aneh. Dan ternyata salam itu kenapa harus kita sebarkan, menjadikan hati niku damai. Nah coba bapak-bapak misalnya pulang ke rumah, istrinya kok kayaknya mau marah, assalamualaikum. Mau marah, assalamualaikum. Terusin gitu. Para assalamualaikum. Enggak jadi marah nanti orang hadirin. Nah, biasakan kita tuh mengucapkan salam. Ketemu orang kadang kita itu sudah kadang malu mengucapkan salam. Ada orang-orang duduk di pinggir itu. Kadang kita malah monggo bagus. Ya, karena kita orang Jawa. Tapi alangkah baiknya itu pakai salam. Assalamualaikum. Itu menjadikan hati kita damai, hati dia pun yang mendengarkan salam tersebut akan damai. Makanya ketika ada anak-anak muda tawuran itu, nggak mungkin mengucapkan salam. Nggak mungkin di antara mereka ketika sudah berhadapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tawuran, ayo kita baca doa dulu. Nggak ada. Karena mereka itu sudah apa yang keluar dari mulutnya caci maki, ngomong kotor, saling menghina. Hatinya panas. Tapi ketika kita itu terus menyebarkan salam, maka hati itu akan menjadi damai. Bahkan awalnya kita itu nggak kenal, kalau mengucapkan salam langsung terasa akrab. Misalnya ibu-ibu ketemu ibu-ibu yang lain kok belum kenal, coba aja Assalamualaikum. Pasti langsung dia menjawab Waalaikumsalam. Langsung sudah obrolan cair. Dari mana? Alhamdulillah. Ini memang Rasulullah memang memerintahkan kita itu menyebarkan salam agar kita itu semakin kenal. Nah yang gak boleh itu kita mengucapkan salam dengan tujuan yang buruk. Misalnya, iku koyoke ono wong wedok misalnya. Okay. Tujuannya godain dia. Assalamualaikum mbak. Tujuannya pengen ngobrol, pengen pacaran. Nah itu ya nggak boleh para hadirin. Jadi menggunakan salam tapi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kan juga diperinci hukumnya mengucapkan salam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi tadi niku yang merusak adalah hawa nafsu yang diikuti. Nah sehingga ketika di ayat yang ke-51 ini Bani Israel itu sudah hidup damai.
Ketika mereka itu sudah hidup damai, tetap mereka itu punya hati yang nggak mau bersyukur. Hawa nafsunya tuh diikuti terus. Nabi Musa dipanggil, "Ya Musa, awakmu itu nabi apa kudu ya?" Lu nak digituin para hadirin. Jadi engkau ini nabi atau bukan? Yang saya tahu nabi itu kan punya kitab. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Musa punya kitab. Awakmu nabi kok kosongan ngono? Kan ngaten nggih. Jadi kalau memang kamu nabi, mana identitasnya? Kalau memang kamu nabi, itu mana kitabnya? Padahal Nabi Musa itu sudah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Gak mau bersyukur nih. Padahal Nabi Musa itu sudah menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun. Tapi dasar Bani Israel gak mau bersyukur para hadirin. Akhirnya karena Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa agar Allah memberikan kitab, maka apa yang terjadi? Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkan kepada saya dan untuk umat saya kitab." Sehingga pada akhirnya kan turun kitab Taurat para hadirin. Nah, maka ketika dapat wahyu dari Allah, Nabi Musa ini akan diberikan oleh Allah kitab, maka Bani Israel bergembira. Mereka senangnya luar biasa. Akhirnya Nabi Musa itu pamitan, "Wahai umatku, syarat agar saya itu diberikan oleh Allah kitab, saya harus uzlah, menyendiri, beribadah kepada Allah fokus selama 40 hari. Maka kalian sabar menunggu saya, jangan bermaksiat kepada Allah, jangan melanggar perintah Allah. Kalian harus tetap taat kepada Allah. Saya akan meninggalkan kalian selama 40 hari." Nah, 40 hari ini kok lama apa sebentar Pak hadirin? Ini lama nih. Tapi ya sebenarnya sebentar sekali, cuma 1 bulan lebih 10 hari. Tapi namanya Bani Israel, wa'adna Musa arba'ina lailatan. Diingatlah kalian wahai Bani Israel, ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 40 malam. Maksudnya 40 malam disuruh bertapa 40 malam. Setelah itu Allah akan memberikan kitab. Apa yang terjadi kepada Bani Israel? Tsumma ittakhadtumul ijlah. Tapi mereka nggak sabar. Ditinggal Musa, malah mereka itu menjadikan patung. Mereka itu bikin patung berupa anak sapi. Kemudian setelah itu mereka sembah. Nah, ini luar biasanya Bani Israel. Jadi konyol mereka itu. Mereka minta kitab, dituruti, Allah akan memberikan kitab dengan syarat sabar 40 malam. Ditinggal 40 malam, malah bikin patung disembah. Malah nyembah patung, dan patungnya nggak keren sama sekali para hadirin. Nggak keren. Jadi mereka bikin patung bentuknya seperti anak sapi disembah. Nah, sapi bisa apa? Kalau kita ngelihat sapi bisanya cuma emoh. Emoh, ngoten mawon. Disembah sama Bani Israel. Wa antum dzalimun. Kalian itu sungguh zalim wahai Bani Israel. Nah, ini pantas kalau Bani Israel itu sampai saat ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba para hadirin. Disuruh sabar 40 malam tapi mereka enggak mau sabar. Malah mereka menjadikan patungnya itu berbentuk anak sapi, mereka sembah. Nah, ini yang menjadikan Allah itu semakin murka kepada Bani Israel. Maka di ayat-ayat setelahnya nanti lebih banyak lagi kekonyolan Bani Israel. Lebih banyak lagi. Tapi ingat, sekali lagi Al-Quran itu Allah tulis bukan hanya untuk Bani Israel. Maka Bani Israel itu paling enggak melekat dalam diri mereka itu 3 sifat. Nah, sehingga kalau kita itu memiliki 3 sifat ini, meskipun kita bukan golongan Bani Israel, maka kita itu sama dengan mereka. Napa niku? Yang pertama, sifat yang identik dari Bani Israel niku napa? Senengane sambatan. Nggih. Jadi kalau kita itu ingin dikatakan seorang mukmin yang sejati, ya ayo biasakan bersyukur para hadirin.
Kalau kita dikasih fakir oleh Allah, ya sudah itu yang terbaik untuk kita. Kalau kita dikasih kekayaan oleh Allah, ya mau gak bersyukur, berarti itu yang terbaik untuk kita. Gak usah kita itu sambatan, kemudian mengeluh, sampai stres, sampai terpuruk, sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ada satu kisah menarik dan sebenarnya bisa kita jadikan amalan. Dulu tuh di zaman Nabi, para hadirin, di zamannya Nabi Muhammad, ada seorang hamba Allah itu fakir. Dan dia tuh kerjaannya ke masjid terus, subuh ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid. Dan mungkin suatu saat dia dibisiki oleh setan, akhirnya terpengaruh. Datang kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau kan seorang nabi, yang mana kalau engkau berdoa pasti langsung dikabulkan doamu oleh Allah." "Iya," kata Rasulullah. "Ya sudah, saya memohon kepadamu, ayo doakan saya, semoga saya menjadi orang kaya." Apa kata Rasulullah? "Jangan. Engkau sekarang diberikan oleh Allah nikmat itu sudah luar biasa. Engkau dijadikan oleh Allah fakir, bisa ke masjid terus, dapat pahala terus kamu." "Enggak, wahai Rasul, saya enggak sabar, saya enggak kuat." Akhirnya sama Rasulullah didoakan agar dia jadi orang kaya. Setelah itu para hadirin, dia membeli kambing jantan betina, cuma beli 2 tok. Tapi karena Rasulullah yang berdoa, akhirnya kambing itu beranak pinak, berkembang biak. Bahkan mungkin nopo niku lembah yang sangat luas itu sampai nggak kelihatan tanahnya karena full kambing. Mungkin kalau dia haji dipanggil Pak Haji Kambing. Masya Allah, bos kambing dia. Gara-gara dia kaya raya, ketika dia kaya raya nopo sudah absen sholat berjamaah di masjid. Nah, ini berarti sebab kaya dia tertipu. Nah, ini juga menjadi amalan. Makanya kalau kita ingin punya usaha itu sukses, ya sering datang ke kiai yang menurut panjenengan dia memang orang soleh. Menurut panjenengan dia orang soleh, panjenengan sering datang minta doa agar usaha panjenengan lancar, kemudian anak-anak panjenengan dijaga oleh Allah. Maka insya Allah Allah akan kabulkan. Sesuai dengan sahabat minta doa kepada Rasulullah. Dan kita kan memang suka bercerita para hadirin. Ada satu orang punya usaha warung gitu. Ya memang dia sebenarnya kurang yakin sama kiai. Tapi karena dikasih tahu temennya, kalau kamu usahanya pengen rame, sudah minta sikep, semerap sikep gitu. Minta woco-wocoan sama kiai. Akhirnya dia datang ke kiai, dikasih tulisan, kiainya ini ke dalam nggak tahu nulis apa, ditutup. Iki telen di seloroan itu apa? Di tempat nyimpen uang di warungnya, di lacinya niku. Ingat jangan dibuka. Akhirnya dia taruh di situ, para hadirin, warungnya menjadi rame. Warungnya rame. Tapi karena dia nggak percaya sama kiai, apa ya sing ditulis ini kok gara-gara tulisan ini kok rame. Akhirnya dia penasaran, dibuka, ternyata hanya tulisan nun, cuma nun. Akhirnya dia ngomong, lah kalau cuma nun aku ya iso, nggak perlu minta ke kiai. Akhirnya apa? Dia bikin tulisan nun dengan kaligrafi yang besar bagus, ditaruh di warung, warungnya sepi, baru hadirin. Bukan masalah nunnya. Ini yang nulis nun siapa? Terus dia kan yakin. Nah, sebab dia yakin itu Allah memberikan sesuatu yang dia inginkan. Nanti jadi para sahabat dulu kalau punya masalah datang kepada Rasulullah. Maka umatnya pun kalau punya masalah datang ke kiai. Yang menurut panjenengan memang dia orang soleh, orang baik. Sesuai nopo niku mantepnya hati tentunya, karena kiai banyak. Kalau kita nggak mantep hatinya, dia nggak ngaruh. Maka kalau kita yakin dia bisa menolong kita, datang minta doa. Seperti itu. Sehingga nopo niku ini yang pernah diceritakan dari para sahabat. Para sahabat aja kaya, akhirnya mereka lupa kepada Allah. Nah, sehingga bukan berarti menjadi orang kaya niku tidak boleh para hadirin. Maksudnya kalau kita dikasih fakir nggih sabar.
Kalau kita dikasih kekayaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki sifat jelek dari Bani Israel yang pertama adalah senengane sambatan. Dididik sambatan terus. Makanya kalau kita punya pasangan kok dididik sambatan, Bani Israel. Tapi jangan bilang gitu, Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jadi yang pertama adalah napa niku suka sambatan. Nah, yang kedua sifat dari Bani Israel napa niku maksiat terus. Bermaksiat terus, jarang sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua dari sifatnya Bani Israel. Terus bermaksiat. Akhirnya Allah memberikan keapesan kepada mereka. Karena memang kemaksiatan itu para hadirin, kalau kita nggak segera bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan apes kepada kita suatu saat nanti. Suatu saat nanti Allah akan memberikan apes. Nah, contoh, ngapunten saya ceritakan. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Ada seorang suami istri. Nah, suami istri niki tentunya si istrinya menganggap suaminya niku baik. Suaminya baik. Kemudian suaminya juga menganggap istrinya baik, dan memang istrinya baik para hadirin. Nah, cuma suaminya ini kurang baik. Apa yang menjadikan suaminya kurang baik? Ternyata ketika dia di luar rumah, dia itu ternyata berhubungan dengan perempuan lain. Berhubungan dengan perempuan lain. Dan sudah dinasehati oleh teman-temannya. Kamu itu sudah punya istri. Kenapa kok masih dengan perempuan lain? Enggak ketahuan kok, aman. Disuruh taubat nggak mau, terus dia seperti itu. Nah, akhirnya perempuan yang lain ini yang bukan istrinya mulai menuntutnya nopo, Mas, kita ini kan sudah berhubungan lama, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Sudah mulai menuntut yang lain, para hadirin. Akhirnya si suaminya ini demi membuktikan kalau dia itu memang benar-benar juga suka sama dia, akhirnya ngapunten ya, mungkin yang terbiasa dengan HP itu kan ada status WA. Nah, status WA itu sebenarnya dikhususkan untuk si perempuan ini aja, biar senang ketika foto bareng itu diupload di WA. Padahal yang bisa ngelihat status dia itu cuma nopo niku simpenannya niki. Sudah dia setting seperti itu, jadi istrinya nggak bisa ngelihat, orang tuanya, mertuanya nggak bisa ngelihat. Tapi sekali lagi karena dia nggak mau bertobat, Allah kasih apes. Akhirnya nopo nggak tahu ceritanya gimana, dia bikin status, pengaturannya itu berubah sendiri. Yang bisa melihat statusnya semua orang. Dia langsung kaget, istrinya langsung kaget, itu siapanya, orang tuanya kaget. Dia lihat ternyata yang lihat statusnya banyak orang, keluarganya sudah melihat, orang tuanya nangis. Akhirnya mau nggak mau dia harus menanggung semuanya. Kenapa? Apes. Sepinter-pinternya dia menyembunyikan, suatu saat pasti akan kebuka sendiri. Kalau tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi, para hadirin. Makanya maksiat itu kalau kita nggak segera berbenah, nggak segera bertaubat, pasti Allah akan memberikan apes pada suatu saatnya nanti. Allah pasti akan membukanya tanpa kita sadar, tanpa kita tiba-tiba aja Allah akan memberikan keapesan kepada kita. Nah, niku yang sudah didapatkan oleh Bani Israel. Bani Israel itu sudah disuruh taubat nggak mau apes. Disuruh taubat nggak mau apes. Disuruh taubat nggak mau apes. Itu yang kedua. Jadi sifatnya Bani Israel adalah terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sifat daripada Bani Israel adalah cengkal. Cengkal itu bahasa napa? Bahasa Jawane napa?
Bahasa Indonesia nggih. Cengkal seberapa kayaknya dengan. Jadi cengkal niku kalau bahasa Indonesianya angel kandanane. Nah itu malah bahasa Jawa nggih. Jadi hatinya niku keras. Dinasehati itu marah. Pokoknya kalau dinasehati itu enggak mau nurut. Nah itu adalah watak aslinya Bani Israel seperti itu. Oke. Jadi kalau dinasehati itu jawab aja, ya nggak mau nurut. Pak, misalnya, ayo jenengan itu loh, waktu nang masjid, nang masjid budal-budal lo dewe ngono. Apa ngongkon aku nang masjid? Wong aku ya wis gede. Ini berarti ini adalah Bani Israel para hadirin. Ya, maka meskipun kita itu bukan Bani Israel, kadang sifat-sifatnya Bani Israel itu kadang mampir ke diri kita. Oke, mampir meskipun kadang cuma mampir pergi kan ngoten nggih. Kadang mampir hilang. Nah itu sehingga memang Allah itu nggak hanya bercerita di Al-Qur'an, tapi memang sifatnya Bani Israel itu kadang dimiliki oleh semua manusia. Nah, ini maka kita harus menghindar. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi keunikan-keunikan daripada Bani Israel. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sebab kelolaan panjenengan istiqomah hadir majelis, istiqomah bersolat berjamaah, istiqomah beramal soleh. Semoga semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat kulangan panjenengan, keinginan-keinginan kulangan panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau di antara kita ada yang sakit, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna zahiran wa batinan. Semoga Allah panjangkan umur kita fi sihah wa afiyah wa fi taatillah, dan semoga kulangan panjenengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kalau Akademini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.